Assalamualaikum. Balik lagi di channel Abdi Nugros. Kita akan cerita-cerita sedikit seputar mobil Grand Escudo. Kali ini saya mau cerita sedikit. Jadi kemarin mobil ini ada mengalami kendala. Jadi ceritanya mobil ini habis saya pakai jalan lama lah, habis itu berhenti pulang dulu ke rumah kan, pulang ke rumah. Habis itu pas mau, ya Allah, jalannya banyak lubang. Malum lah, jalannya banyak lubang. Jadi habis keluar terus pulang ke rumah. Nah, terus pas mau ini keluar lagi, itu mobil tahu-tahu pas disetet hidup, cuman dia agak berbet gitu, nggak bisa digas, kayak apa ya, kayak hilang api, kayak minyak nggak jalan, kayak gitulah pokoknya. Api itu disetet lagi, habis itu benar-benar nggak bisa, apa namanya, nggak bisa hidup bener. Jadi cuman pas disetet, nah waduh, dalam pikiran ini, dalam hati udah, ya Allah, apa lagi yang rusak ini? Ya resiko lah ya, namanya punya kendaraan pasti adalah namanya rusak-rusak sedikit. Tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, jadi saya nggak begitu panik banget sih. Saya analisa sendiri dulu lah. Nah, ini kalau nggak dari pengapiannya, pasti dari apa namanya, minyaknya ini. Soalnya kayak nggak jalan gitu. Akhirnya saya telepon apa namanya, bengkel langganan. Jadi saya punya bengkel langganan. Nah, itulah pentingnya kita juga punya mobil, kita juga punya kenalan bengkel yang apa ya, yang enak lah dengan kita. Punya bengkel andalan kita, punya mekanik yang memang biasa sama kita. Nah, jadi saya punya temen, dia mekanik, dia punya bengkel. Nah, dia itu gelap ya. Jadi saya telepon, Mas bisa ini enggak ke rumah? Kenapa, kata dia kan. Ya, saya bilang aja, mobil tahu-tahu ini kayak apa, mobil nggak bisa hidup, entah dari api atau dari bensinnya, kataku, kayak nggak jalan, minta tolong dicekin. Akhirnya sore dia datang, terus dicek lah. Setelah dicek dibukanya, ternyata memang bener full pumpnya tuh kayak mati gitu. Jadi kayak nggak, jadi minyak tuh nggak jalan, Ya sudahlah, akhirnya kita bawa mobil ini ke bengkel dia. Karena udah sore, besoknya baru dibongkar. Saya bilang, ya nanti kalau ada yang rusak, apa yang perlu diganti, ganti aja, saya bilang kan. Karena saya biasanya kayak gitu sama dia, kalau ada yang perlu diganti, ganti aja. Jadi mobil dibawa lah, dibongkar, karena dia sudah tahu pas dicek minyaknya nggak nyemprot gitu. Akhirnya dia sudah punya kesimpulan bahwa ini bermasalah di full pumpnya, katanya. Entah full pumpnya ngapa atau macet atau apa, besok kita cek. Akhirnya dibongkar lah, karena kan bongkar Escudo ini nurunin tangki ya, tangkinya kan di belakang, diturunin. Nah, setelah diturunin, dia ngirim foto WA. Wah, kebakar om, katanya, apa namanya, songket. Jadi di dalam full pump itu kayak ada songket lagi itu, mungkin apa namanya, nggak tahu juga namanya, mungkin ada yang bisa jelasin. Itu tuh kebakar. Jadi dia ngomong, ya ini masalahnya ini nih, kebakar, katanya. Itu saya bilang, jadi gimana? Ya sudah, coba saya ini dulu, katanya, saya cek dulu, mumpung di bengkel, siapa tahu ada kerusakan yang lain. Setelah dicek nggak ada, ternyata memang si songket itu yang kebakar gitu, kayak meleleh gitulah, mungkin karena usia ya, namanya juga mobil
tahun 2005, ini 2023, wah udah lama. Jadi wajar lah kalau ada kropos atau kabel-kabel yang getas, kebakar. Jadi itu hal yang wajar untuk mobil yang usianya sudah 10 tahun lebih gitu, 15 tahun lebih. Jadi kita jangan merasa wah mobil ini banyak ini dandannya, banyak ininya. Enggak, ya namanya resiko kita beli mobil second, mobil bekas. Kayak kalau mau enak beli mobil baru, jelas. Jadi santai aja kayak gitu. Saya pikir juga wah pasti banyak nih habisnya nih, pasti saya bilang kan ganti full pump ini, ternyata enggak. Nah itulah pentingnya punya bengkel yang kita bisa percaya. Dia selalu konfirmasi terus, teman saya ini, mas bengkelnya ini, wah om kayaknya nggak perlu ganti deh, kata dia bilang. Ini bisa saya benerin kan, cuma soketnya aja. Jadi dengan dia entahlah kayak dikemanain, pokoknya katanya di solder atau di mana, pokoknya ini cuma masalah soketnya aja katanya. Akhirnya dibenerin dengan dia, terus dia tangki dibersihin, di itunya dibenerin cuman di apa namanya, jadi nggak perlu beli baru lagi. Akhirnya dibenerin dia, dibersihin tangkinya, jadi kena lah cuman di 450.000. Jadi saya minta udahlah sekalian bongkar, bersihin kuras tangkinya, bersihin tangkinya, injeksinya, biar enak, aku bilang saya. Ya, jadi kena lah 450.000, nggak ganti full pump. Cuma enaknya teman bengkel itu dia nggak, padahal sudah saya bilang kalau perlu ganti aja. Padahal kalau dia mau ya dia ganti aja. Cuman itulah pentingnya kita punya bengkel kepercayaan. Maaf ya, bentar. Pentingnya punya bengkel kepercayaan yang enak dengan kita. Dia nggak ini, udahlah om nggak usah beli, katanya ini bisa dibenerin, daripada beli sayang katanya. Soalnya ini pas dites full pumpnya masih jalan, motornya masih hidup semua, cuman gara-garanya si kabel songketnya itu katanya yang di dalam. Nah fotonya yang kayak saya tampilkan itu kan, jadi cuman itu penyakitnya. Nah, jadi ketika kita punya mobil, apalagi kita beli mobil second atau bekas, usahakan banget kita punya temen bengkel kepercayaan yang bisa kita tanya, yang bisa kita minta pendapat gitu. Nah kayak saya kan enaknya kayak gitu karena sudah punya langganan. Soalnya dari pertama beli mobil ini saya sama dia terus kan, apa namanya, benerinnya, sampai mobil-mobil sebelumnya juga sama dia juga. Jadi saran saya kalau mau beli mobil, kalau punya mobil, punya kendaraan lah, motor, mobil ataupun apapun itu, yang pasti usahakan kita punya bengkel langganan mekanik yang biasa megangnya, jadi enak. Kita nggak panik juga. Jadi itu cerita sedikit tentang masalah di mobil ini. Jadi mobil ini sudah ganti apa ya, kampas kopling sudah diganti sama mataharinya seset. Jadi lama-lama jadi baru mobil ini. Dikit-dikit diganti, lama-lama jadi baru nih teman-teman. Tinggal yang perlu diganti ini sih, apa namanya, ball joint kiri. Nah payahnya Suzuki ini ball joint dengan apa namanya, apa sih bahasanya itu, low arm, apa sih namanya itu ya, arm yang untuk ball jointnya itu, armnya itu, atau apa kalau bahasanya, kepak apa gitulah, pokoknya kayak gitulah yang tempat ball joint itu. Nah dia itu dengan armnya itu nyatu, jadi nggak bisa kalau ball jointnya rusak harus beli seset. Jadi nggak bisa cuma beli ball jointnya aja. Nah itu sih kayaknya Baleno terus Escudo sama deh kalau untuk di Suzuki. Nggak tahu kalau yang lain ya, tapi setahu saya baru tahu cuma dua itu aja. Karena waktu itu yang kanan sudah pernah ganti kan, saya kira cuma ganti ball joint, ternyata sama armnya itu juga ganti. Tinggal yang kiri yang belum, makanya gulung-gulung sama power window,
yang belakang ini tiba-tiba mati gitu. Setelah ya tanya-tanya juga, terus browsing di YouTube juga, lihat YouTube, ternyata kemungkinan sih motornya ya, dinamonya itu, atau enggak bisa juga karetnya, karet kaca itu udah keras, jadi dia jepit di kacanya itu. Belum saya bongkar-bongkar, belum dicek ya, kayak gitulah. Jadi nah, kedengeran kan berisik di dalam tuh, ininya apa namanya, ball joinnya yang kiri udah minta ganti, cuma karena belum ada uangnya ya, nanti kalau ada kita ganti. Nah terus kemarin mobil ini kan ganti aki baru merek Amarok. Saya ganti itu. Di sini harganya 1.100.000 Amarok itu. Atau kalau di daerah lain. Jadi saya gantilah. Setelah saya ganti. Nah, tapi sebelum saya ganti itu ada permasalahan di speedo. Jadi speedometer saya itu lampu indikatornya hidup semua. Trep, hidup semua lampu indikatornya. Wah, pusing lah saya itu di situ. Aduh, mobil ini ngapalah hidup semua. Apalagi kalau jadi mobilnya tuh kayak kurang daya gitu. Jadi saya bingung. Sampai saya ganti aki tuh gara-gara itu. Jadi lampu indikatornya kedip-kedip, saya beli aki baru. Dengan harapan kedip-kedipnya hilang nih kayaknya, karena saya pikir waktu itu karena aki yang lama memang sudah pernah sowak ya. Sudah berapa kali sowak. Terus saya cas. Apa mungkin gara-gara akinya sudah jelek, saya gantilah aki yang baru. Saya ganti aki yang baru, ternyata masih lampu indikator tuh kedip-kedip semua. Lampu apa? Handbrake-nya, terus lampu ininya, lampu engine nggak, lampu apa lagi tuh. Pokoknya lampu-lampu di situ lah. Di dashboard lah hidup semua lah. Kedap-kedip. Terus pas kita naikkan power window lah bersamaan kanan kiri. Kita naikkan langsung dia kedip. Apalagi kalau malam, lampu depan hidup, AC hidup, udah cetek terus di apa namanya speedo itu. Sampai bingung saya. Lihat di YouTube, wah ini harus di-scan. Inilah bongkar speedo, wah, bingung juga saya. Coba saya pikir-pikir dulu, apalah kayak kurang daya gitu kan. Semuanya normal, sebelumnya wah galau lah itu. Nah, galau di situ. Nah, saya belum sempat nanya ke teman bengkel saya karena kan posisinya itu saya lagi di lagi balik ke kampung. Jadi bingung lah saya tuh apa penyebabnya. Akhirnya ya karena di kampung juga ada temen bengkel juga. Kalau menduga sendiri nggak pas juga. Akhirnya saya tanya juga ke bengkel kan. Diskusi dulu lah, ini kayak mana lah, ini kayak gini. Ternyata setelah ditelusuri, wah ternyata kabel masa ke bodi itu putus. Ternyata kabel masa ke bodinya. Setelah disambung sembuh langsung, sesimpel itu. Makanya apa-apa tuh memang jangan panik dulu, santai dulu, analisa dulu apa, cari-cari. Ya apalagi kayak kita yang low budget gini ya. Maksudnya yang ya budget nipis-nipis gini lah. Masuk kita tuh kalau bisa menghindari untuk yang pengeluaran yang begitu besar lah. Makanya kita berusaha buat analisa dulu. Terus sekaligus sharing-sharing, nanya-nanya ke teman-teman mungkin yang sudah pernah mengalaminya. Tapi setelah itu alhamdulillah kedip-kedip di speedo hilang. Ternyata permasalahannya sesimpel itu. Ya, saya ini nggak begitu tahu tentang mobil, cuman lama-lama jadi paham gitu dengan adanya kerusakan kayak gini. Terus ketika beli mobil second itu apa aja yang perlu kita lihat, itu apa aja. Jadi pengalaman lah, banyak tahu lah. Karena saya sendiri untuk ya Allah,
mantap lubangnya. Lubangnya mantap di jalan sini. Jadi karena saya sendiri belum pernah namanya beli mobil baru buka bungkus. Jadi selama ini saya beli second terus. Dari mulai yang pertama dulu Toyota Soluna, terus ganti ke Lancer, terus habis dari Lancer ganti ke mobil apa ya? Oh iya, Chevrolet Trooper. Wah, enak banget Trooper itu. Walaupun tinggi, kaki-kakinya mantep banget. Itu Trooper. Cuma saya ngambil Trooper waktu itu yang bensin karena saya kan seneng yang responsif gitu. Karena saya enak pakai bensin aja. Karena di sini kan dulu susah nih nyari solar. Karena kan kita jarang lintas nih, jadi kadang tuh habis karena mobil ekspedisi sama orang-orang yang ngepok minyak gitu, yang ngambil minyak yang jual-jual. Jadi waktu itu susah banget nyari solar. Jadi yaudahlah, ambil yang bensin aja. Bensin kan masih ada dulu. Jadi ngambil yang bensin aja ini Troopernya. Wah, enak banget Trooper itu. Double juga kan. Akhirnya bosen, terus ganti Trooper, ganti Civic Vario. Karena sebelumnya pakai sedan, 2 kali pakai sedan, terus pengen Civic, akhirnya beli Civic Vario tahun 97. Second juga itu, beli di harga 50 kalau nggak salah. Ya, pakai juga enak juga Civic itu. Civic enak. Habis dari Civic saya ganti ke ini Katana, Suzuki Katana. Nah, di Katana itu lumayan lama juga. Jadi Katana yang GX itu, yang cembung atasnya itu saya trepes, saya potong, saya buat yang kayak Jimny gitu. Saya buat datar. Ya, modif ala-ala off-road gitulah. Ban ganti gede, pakai 31, terus header, knalpot, kayak gitulah. Akhirnya karena jual itu ya. Oh iya, karena mau buka usaha yang mengharuskan untuk penambahan modal, akhirnya dijual lah Suzuki Katananya. Nah, setelah itu baru beli Panther High Grade tahun 9 berapa ya kemarin tuh, lupa saya, 96 apa 9 berapa, pokoknya lupa lah. Pokoknya Panther High Grade yang di video sebelumnya ada yang cerita tentang Panther High Grade. Nah, dari Panther akhirnya saya jual, beli Escudo. Tapi sebelum Escudo tuh waktu itu cuma 2 pandangan ya, karena low budget waktu itu. Cuman ada budget di 70 jutaan. Jadi daripada kredit, saya pikir mending beli yang second aja lah. Karena saya nggak mau memaksakan juga ya. Kalau yang mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang berprinsip lain. Mungkin lebih baik 70 jadikan DP, kita ngambil baru, lebih jelas mobilnya. Ya mungkin yang seperti itu ya bagus juga. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya nggak mau gitu. Mending saya beli cash, maksudnya beli second tapi cash kan, jadi nggak mikirin bulanan, nggak mikirin apa, jadi bisa fokus. Yang penting itu ketika beli mobil second harus benar-benar kita perhatikan kondisinya. Ketika ada yang rusak-rusak sedikit itu ya wajar, cuman yang penting kita punya pandangan dulu nih. Oh, mobil ini kekurangannya di sini nih, yang perlu kita ganti. Kayaknya masih bisa lah. Akhirnya mobil ini dapat lah. Tapi sebelum mobil ini mau 2 pandangan, mobil CR-V yang 2000, pokoknya CR-V yang Gen 2 lah.
itu pengen, cuman nggak tahu ngapa cocoknya ke Escudo ini. Setelah dipakai beberapa tahun ini ya enak-enak aja, nggak ada masalah. Terus saya pakai keluar kota juga aman-aman aja. Terus minyaknya juga nggak terlalu boros juga, karena saya pakai yang 1.6. Jadi mesinnya 1.6 ini hampir sama lah saya bilang ya, sama kayak Suzuki APV. Jadi nggak begitu ribet-ribet banget. Cuman kalau yang 2.0 wah itu boros yang 2.0 itu. Yang 2.0 terus yang Grand Escudo yang XL7 ya, yang panjang itu, yang long itu. Nah itu juga itu boros juga, soalnya 2000 cc juga itu. Nah jadi kembali lagi cerita-cerita sedikit. Jadi ketika ada kerusakan di mobil ya usahakan jangan terlalu panik lah. Dan usahakan punya teman bengkel yang bisa dipercaya. Nah itu tadi saya bilang, untungnya punya teman bengkel yang bisa dipercaya. Kalau dia mau ganti aja pasti. Tinggal kasih nota ke saya, ini habisnya sekian. Cuman enaknya itu, Mas ini masih bagus, cuma soketnya aja saya benerin aja lah. Terus saya tanya kan, itu aman nggak Mas? Saya bilang kan, oh aman katanya, kan cuma ini aja, daripada beli, soalnya ini motornya masih bagus, penyakitnya kan cuma di soketnya aja katanya. Oh ya udah, jadi lebih hemat sedikit lah. Jadi begitulah ya teman-teman, kalau kita punya mobil, punya kendaraan, usahakan punya bengkel langganan lah, punya teman mekanik atau apa. Kita ini bicara karena saya juga nggak begitu tahu tentang mobil, jadi ini kita bicara mobil dengan sudut pandang orang yang awam lah, bisa dibilang, yang nggak begitu hafal tentang mesin atau apa. Cuman ini berdasarkan pengalaman aja, cerita-cerita sedikit aja. Ini mobil ini berisik banget tuh, gara-gara ball joinnya minta ganti, guduk pokoknya. Aduh, tapi nanti saya gantilah yang kiri itu. Terus saya juga nih cepet bosenan di mobil ya, bukan karena jual mobil tuh ini nggak enak, nggak, bosenan kadang, nggak tahu ngapa. Ini aja sudah pengen mobil sedan lagi sebenarnya. Karena kan dari dulu kebanyakan mobilnya sedan terus. Cuman karena sekarang udah punya anak istri, kadang istri ngapain beli sedan katanya, udahlah nyari yang tinggi aja mobilnya, terus yang bisa muat banyak ya, walaupun ini 2 baris, cuman kan lebih besar belakangnya, jadi kalau muat barang enak ya. Jadi mengalah dulu lah, sambil berdoa, siapa tahu dilancarkan rezekinya, kita bisa beli mobil baru. Cuman kalau masih dana pas-pasan ya mending beli second aja lah, yang penting bagus mobilnya, terus kita juga suka, nyaman, itu sih yang penting. Jadi untuk teman-teman yang mau beli Escudo, Grand Escudo, jangan khawatir, mobil ini enak banget. Cuman saya sarankan yang 1.6 karena bensinnya tidak begitu boros. Jadi itulah sedikit cerita tentang keluh kesah di mobil Escudo ini. Siapa tahu ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman semuanya. Ini kondisi ini lagi di bulan puasa ya, bulan Ramadan ini. Arus lintas timur ini belum terlalu padat ini kayaknya. Nanti H-5, pokoknya dari H-5 ke bawah lah, sampai H-2 itu pasti ramai banget jalannya. Ini masih nggak terlalu ramai lah, masih biasa-biasa saja. Nggak tahu kapan tolnya selesai.